Kau jahat, Mas. Kau bikin kami yang para jomblo ini merana meronta-ronta. Oma, kita naikkan dulu ya. Ada aja orang yang sok romantis di depan kita, Unti. Apalah nasib kita yang nasib anak-anak suci ini yang tak ternodai, ya kan? Halo Sinta aja. Halo. Ada apa ya, Onti? Ketekan semua apa orang ini ya? Takut semua kayaknya, Bun. Entahlah, aku pun bingung. Apa lagi? Daripada nggak ada mainan ya kan? Sebenarnya aku males loh. Karena nggak ada mainan aja aku. Amanku, Bun. Banyak rekamanmu. Buka lah. Dari waktu Yesus bilang sesungguhnya anak manusia kan. Oke. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Tuh, kalau kau tidak ingin Yesus disalib, kau iblis. Petrus pernah menghalangi Yesus itu supaya tidak disalib sama kayak kau. Kau nggak pengen Yesus itu disalib. Apa jawab Yesus? "Enyahlah kau iblis." Jadi hanya iblis yang tidak menginginkan penyaliban itu. Mau jadi dijelasin, mau jadi iblis? Mau? Mereka aja nggak yakin bahwa Yesus disalib. Karena yang mereka nggak yakin kenapa? Karena setiap para nabi Siapa itu yang ada nggak yakin? stempel Saya kenabian. tanya. Maka pas diturunin dilihat nggak ada stempel kenabian, mukanya nggak ada muka Stempel? Yesus, tapi nggak Nabi ada mana stempel yang kenabian. distempel? Maka mereka yang nggak yakin. Aku tanya kau, nabi mana yang Itu distempel? yang mereka. Mana nabi mana yang distempel? Yesus. Sekarang aku tanya kau, nabimu ada stempelnya nggak? Nabi mana? Nabi pakai Setiap nabi itu ada di dalam bahunya tuh, kata Nabi Muhammad itu. Sekarang aku tanya, di mana stempelnya Nabi Musa di mana? Ada stempelnya tuh, hadis riwayat Muslim. Di mana? Di bahu semua ada. Mana? Dari Mana Nabi Daud, dalilnya Nabi mana? Musa, Dalilnya Nabi Isa cari. tuh ada Dalil. stempel Dalilnya kenabian tuh cari. ada di bahunya. Dalilnya cari. Mana dalilnya? Nanti ku bikin stempel di bahuku ini. Harus ikut kau, aku jadi nabimu. Mau? Ya? Seriusan? Di bahuku ini ada stempel. Mau? Mau kau jadi pengikutku? Jadikanlah aku nabimu. Aneh kelakuannya. Nabi itu memiliki Saya tanya setiap kau, para Bang. nabi remote lagi. Saya tanya kamu, Bang. Saya tanya kamu, Bang. Nabimu ada berapa? Ya, Nabi satu, Nabi Muhammad. Nabi Tapi satu kalau Punya nabi satu biji, kok semua nabi kau bilang. enggak, Nabi Isa Tadi kau bilang nabimu satu. bukan, enggak, dengarnya cuma gini, nabimu siapa ya? Loh. Nabinya cuma sebiji. Cemana? Setiap nabi, dengerin, setiap para nabi itu memiliki stempel kenabian di bahunya. Maka pas Sekarang diturunin kutanya, jenazah Yesus itu, nabinya orang Islam yang beragama Islam ada berapa? semua juga Islam. Nabi Adam juga Islam. Coba saya Muncul tanya, ke Kristen. Yesus. Sekarang saya tanya, apakah Iya. Yesus agama Islam? Apakah Yesus agama Islam? Yesus Apakah Yesus agama Islam? 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 Apakah Yesus agama Islam?
Ya Islam, Yesus mah bisa nggak bisa Islam. Kalau Yesus Islam, kenapa pengikut Yesus nggak pernah beragama Islam disebut? Yang baru sendiri. Jadi bukan agama sendiri. Kan ini udah Agama ketahuan yang bohong. Ya Allah, Sekarang ada kutanya lagi. kau. Sekarang kutanya ya. Sekarang kutanya. Nabi Isa Berarti agama apa? Nabi itu zaman Nabi Musa tuh, pada zaman Nabi Musa tuh semua Islam karena diridho Allah. Nah kalau orang Kristen kan dia agama tersendiri, dia mah disebut orang kufar makanya. Orang kufar. Di mana ada kata Kristen di dalam kitab? Oh. Tunjukkan. Tunjukkan di dalam kitabmu ada agama Kristen. Tunjukkan. Tunjukkan. Kan mereka Tunjukkan dalilnya. Nah, kita disebut kaum kufar. Dengar. Kau Ya, cari kalau- sekarang di Quranmu ada orang Kristen. Kau cari, kau nggak ada orang Kristen di situ. Cari sampai pingsan botak sariawan nggak ada. Coba cari Kristen. Kalau kau siap lah kau. Ada di Al-Quran yang ada Nasr. Aduh, Kristen itu udah nanti ku cari dulu. Nanti kalau nggak ada mainanku ku naikkan kau ya. Ada aja. Gimana ini Onti? Makin tambah-tambah. Islam. Bahkan Cuman saya punya kebimbangan. Kan banyak aliran Kristen tuh. Apalagi kalau sekarang lagi booming-boomingnya, ada yang oneness, ada yang Tritunggal. Jadi saya bimbang antara Kristen A dengan B aja punya perbedaan yang sangat kau signifikan. salah, di Islam aja kau. Jangan begitu Kak, karena saya memang tertarik dari hati, tapi ada perbedaan besar. Saya takut milih salah jalan, oneness kah atau Tritunggal. Karena itu saya mau tanya sama kakak, yang mana yang benar dan yang benar yang seperti apa, yang salah seperti apa gitu. Islam agama yang diridhoi Allah. Menurut Kisaran mereka, dari itu menurut mereka, menurut saya tidak. Karena saya sudah mempelajari lebih dalam tentang kekristenan Kak. Cuman ini ada simpang ini, ada yang Tritunggal, ada yang oneness. Gak Apa sih ada. yang dipikir saya? Gak ada di Alkitab diajarin oneness. Iya, Gak karena ada itu Kak bisa persimpangan di gini. dalam gini. Dalam iman Kristen Saya- tuh gak ada persimpangan. Gak ada. Gini Kak, sorry maaf saya potong Kak. Saya kan masih mau memasuki Kak, tetapi ada kebimbangan di sana. Maksud saya bisa nggak Kakak tunjukkan kalau memang nggak ada oneness, seperti apa sih Tritunggal itu Kak? Biar saya tercerahkan. Saya lagi tidak berniat mencerahkan orang, tapi saya mau memualafkan orang. Iya karena itu Kak, itulah dasarnya biar saya nggak salah pilih jalan. Saya mau memualafkan orang. Kok nggak salah jalan? Oh iya, ya ini tulisannya ada yang mau mualaf, astaga. Ya kapan saya mau mengkristenkan orang? Enggak. Yang masuk Kristen itu harus yang berkualitas, yang pakai otak. Kristen aja, kalau on suruh mualaf. Serius. Ya berarti aku salah topik hari ini Kak. Next time lah aku masuk kalau begitu. Iya, karena gini ya Bang ya. Orang yang di Kristen itu harus siap mengerti tentang atau mengenal tentang Allah yang benar dan mengenal Yesus. Jadi kalau ada orang yang mau masuk Kristen tapi dia tidak mengenal Allah yang benar seperti yang diajarkan oleh Yesus, itu mendingan mualaf. Dan saya ingin ke arah sana sebenarnya Kak. Karena selama saya mempelajari lebih dalam, saya melihat banyak sekali sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan menurut saya. Apa buktinya? Ya contoh-contoh kecilnya, membunuh itu otomatis Tuhan tidak ingin sesama manusia saling membunuh. Masa iya Tuhan itu bisa mencabut nyawa sesuka hatinya? Masa iya harus dia pakai manusia lain untuk membunuh manusia lain? Kalau dia memang tidak suka, dia bisa cabut sendiri. Bisa, memang Allah seperti itu. Dulu bangsa Israel juga dengan bangsa Amori berperang. Allah memang seperti itu.
Tetapi saya baca di Matius bahwa penghakiman itu hanya milik dia. Kenapa mesti kita yang menghakimi orang lain? Berperang itu bukan menghakimi. Berperang itu adalah upaya mempertahankan diri, bukan menghakimi. Jadi Allah itu berperang bagi Israel, bukan Israel yang berperang. Karena Allah yang bekerja, Allah yang memimpin mereka. Jadi Allah itu memang atas kendalinya melakukan apa yang hendak ingin dia lakukan demi keselamatan bangsa. Saran saya kamu belajar Quran dulu deh. Sudah cukup saya pelajari. Semakin saya pelajari, semakin ke arah Kristen saya, Kak. Mana ada seperti itu. Orang makin belajar Islam makin teguh imannya. Ya, mungkin mau dia orang yang di sana, tapi kan setiap manusia punya pribadi yang berbeda, Kak. Menurut saya lebih mengarah ke sana jadinya. Karena apa? Contoh, ajaran Yesus saya baca itu adalah ajaran tertinggi daripada segala ajaran. Contohnya, tidak ada manusia satupun yang bisa mengasihi musuhnya, hanya Yesus. Tidak ada orang yang bisa mengampuni orang yang ingin membunuh dia, hanya Yesus. Saya rasa itu memang berasal dari Tuhan. Ajaran Yesus itu ajaran Taurat, Bang. Kalau saya baca ya penggenapan Taurat. Kalau yang dari saya ketahui sih, artinya lebih menyempurnakan Taurat. Misalnya kalau saya yang pelajari, kalau di Taurat dulu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sampai Sedangkan detik Yesus ini bilang, seperti itu. Hukum Tuhan itu tapi Yesus mengajarkan bukan seperti itu. itu yang diajarkan Yesus. Tidak. Kalau yang saya baca, ampuni, dan ampuni. Kamu tidak tahu hukumnya Tuhan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi itu ajaran Tuhan Yesus. Kalau Bisa ada dijelaskan? orang, nih saya kasih tahu, nanti cari naiknya. Jadi kalau ada orang yang menyesatkan dirinya dengan matanya, congkel matanya, itu kok ajaran Yesus? Siapa bilang enggak? Tuhan itu kayak gitu. Tuhan itu menghukum orang adil. Beda konsep, Kak. Nggak ada Saya beda pernah konsep. baca, saya pernah baca itu, jika memang tangan kananmu menyesatkanmu, potonglah. Itu kan berbeda konsep dengan mata ganti mata, berbau Oh iyalah. balas dendam, Kak. Kalau tangan mencuri, tangan dipotong. Itu Ya, itu konsep. Itu seperti itu. Jadi Itu kalau konsepnya kamu, kan. kok kamu yang lebih tahu dari saya? Ya, jelasin nggak, jelasin. Itu hukum Tuhan saya. Siapa yang melakukan dosa, dia akan mati. Nggak main-main Tuhan saya. Makanya orang yang sudah percaya kepada Kristus, orang Kristen itu tahu bahwa saya ini pantasnya mati. Maka hukuman mati itu harus dilakukan. Yang dilakukan Yesus di kayu salib itu laksanakan hukum keadilannya. Gak ada. Orang Kristen aja yang ngajarin sesat aja, kata Yesus. Aku gak kenal kau, enyah, dibuang ke neraka. Tuh, jangan salah. Makanya aku bilang, kalau belum kenal sama Tuhan Yesus, jangan sosokan. Harus kenal Yesus. Allah itu adil dan setia. Karena itu, Kakak, aku datang ke sini. Bisakah Kakak arahkan aku biar mengenal lebih dalam tentang Dia? Kau kenal dulu Allahmu. Sudah, Oke. nggak masuk. Apa yang di mana nggak masuk? Kau yang nggak belajar, kau bilang nggak masuk. Mana masuk. ini perwakilan dari Islam? Ajarkan aja dia mualaf, woi. Jangan sampai dia lepas. Ya. Nggak masuk, Kak. Salah, bang, saran saya kamu ke Rum Juma belajar iman Islam di sana. Ya makin sesat saya, Kak. Makin pusing saya di sana. Orang kau belum ke sana kok makin. Pernah saya dengar situ ujarannya itu nggak mendamaikan hatiku ya. Menurut saya ujaran setiap ucapan dia itu nggak mendamaikan hatiku. Oten aja tengok lo live-nya. Nggak ada yang mendamaikan. Oh aja Ya, channel-channel Oten. jujur kayak banyak live streaming. Contoh kayak ada RK, ada Edis, ada ini.
Saya cuma tertarik di channel kakak beneran, karena banyak. Salah. Yang Makanya bener. aku bilang Contoh. udah enggak ini. Contoh, Juga. contoh kecil kak. Kakak pernah berbicara dengan salah satu, lupa saya namanya, tentang siapa sih Warakap Kristen, apakah dia? Agama apa sih yang dikumpulkan menjadi satu? Itu saya tertarik banget terkait hal itu. Yang ada sebutan Kristen Kifkah, apakah namanya itu? Di situ saya mulai mendalami. Oh ya, ada sesuatu yang janggal di sana. Kalau mungkin kakak masih nyamar ingat. kau atau nyaman. Astaga. Oh, nyamar. Nyamar. Aku gini ya bang ya, di roomku ini orang kalau udah tiba-tiba datang mau masuk Kristen, aku nggak percaya. Kenapa kak? Hah? Kenapa? Karena banyak sekarang orang ya pura-pura masuk Kristen, baptis, dapat duit, cabut, balik lagi Islam. Oke. Gitu lagi. Udah banyak. Oke. Tuh. Saya gini kak. Itu satu jenisnya. Kakak tadi di. Sabar, ada lagi yang kedua. Ya, dia masuk Kristen tapi dia nggak tahu apa-apa. Apa gunanya? Udah aku bilang. Dia dapat Tadi lagi. kan kakak nanya di awal, KTP-mu apa? Saya katakan Islam, tapi kakak nggak tahu latar belakang saya, bukan? Kakak nggak nanya latar belakang. Jadi gini kak, saya pernah tersesat. Saya dulu Kristen Katolik. Masa muda saya tergoda dengan seorang wanita, saya akhirnya dibawa ke arahnya dia. Nah, di situ saya belajar tentang apa yang diyakininya, dan semakin saya belajar, semakin arah saya Kristen lah yang paling benar. Itu dia sebabnya kak. Ya kalau kamu udah dari Katolik, ya kau belajar Katolik. Sekarang ada kebimbangan berat besar buatku terkait ajaran, ya saya sebut entah yang mana yang bidat, nggak paham lah kayak Tritunggal atau Oneness. Memang saya dari Katolik mempercayai Tritunggal, tetapi banyak pernyataan-pernyataan orang tentang Oneness membuat saya gimana sih ini gitu. Saya sekarang ini mau memutuskan kembali lagi ke Kristen, beneran. Cuma hal itu yang membuat kenapa sih ada perbedaan seperti ini? Kok ada sih aliran Oneness? Apa sih aliran Oneness ini? Kenapa saya bertanya ke kakak? Selama saya nonton kakak, saya lihat kakak ya bukan memuji atau bukan apa, karena kakak pernah bilang kakak nggak butuh dipuji, bukan. Tapi menurut saya kakak itu berpengetahuan terkait hal ini dan mungkin bisa menjelaskan. Itulah yang saya naik ke sini sebenarnya kak. Ya bang belajar lah. Aku kesini mau belajar kak. Enggak, aku Anda dari Katolik. Anda tahu ajaran Katolik itu mengimani Tritunggal. Iya benar. Dan Oneness itu adalah bidat. Gereja itu adalah menganatema Oneness ini. Jadi Oneness itu adalah bidat. Iyalah. Bidat Kenapa disebut yang bidat? bidat yang melawan ajaran Yesus. Dasarnya Dia menipu. Dia mengatakan Yesus adalah Bapa, sedangkan jelas-jelas Yesus mengaku dia anak Bapa. Kan penipuan itu. ya. Oneness ini adalah penista Yesus. Aku pernah baca di Yohanes, dia bilang tidak ada seorang pun yang bisa mengambil umat. Gimana ya intinya? Poin terakhirnya itu udah aku dan Bapak adalah satu. Itu tekanan mereka bahwa Yesus dan Allah itu adalah satu. Karena itu mereka nggak bisa katanya bilang itu dua pribadi. Aku dan batas hati itu bukan merujuk kepada Yesus. Aku dan Jadi batas merujuk hati itu merujuk kepada hakikat dia yang adalah firman. Hakikat Yesus, Tuhan Yesus yang adalah firman, begitu. Jadi yang satu di dalam Bapa itu adalah keilahian Yesus. Karena dia adalah firman-Nya Bapa. Terus Bapaknya sendiri, Bapa itu adalah Allah. terus kalau ini kak,
ketika Yesus naik ke surga, dikatakan bahwa duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti ada dua pribadi duduk di tahta sana, atau bagaimana? Tidak ada dua pribadi di situ. Kan saya nggak ngerti bahasa aslinya seperti apa Kak ya. Bacaan bahasa Indonesia Kan adalah gini ya Bang. Kita tahu Yesus itu punya dua kodrat manusia. Allah itu satu. Kodrat kemanusiaannya lah yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Jadi dia benar-benar duduk bertahta. Sementara Allah itu adalah terang. Yang dimaksud Kristus itu duduk di sebelah kanan Bapa itu merujuk kepada kemanusiaannya yang benar-benar duduk. Karena Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Keilahian Yesus tentu satu di dalam Bapa. Tetapi kemanusiaan Yesus bukan bagian dari Bapa. Sebab Allah bukanlah manusia. Nanti coba saya renungkan lah kalau begitu Kak. Tapi karena topiknya agak berbeda, next time lah mungkin saya masuk Kak. Kenapa lah kok nggak mau mualaf sudah? Mualaf. Ya saya sudah mualaf. Mualaf lagi. Nggak mau moh. Itu penyesalan terbesar dalam hidup saya Kak. Lah, siapa tahu nanti ketemu perempuan lagi mualaf. Nggak begitu konsepnya. Nggak begitu konsepnya Kak. Nggak apa-apa, kita bikin lagi. Ayo, asyadu. Ini tidak lah Kak. Aku soalnya kasihan nengok si Yahya ini. Udah terguncang kali hidupnya yang di bawah ini. Iya. Ya gitulah Kak. Siapa tahu ada teman-teman yang mau naik, mau nanya saya Iya, turun dulu lah siap, Kak ya. siap. Tapi makasih Nih, banyak. aku rekomen satu channel YouTube-nya ya. Episkop Daniel Biantoro. Oh, Romo ini kah yang ortodoks? Iya dong, itu bapak saya baca dengar-dengar. Yang janggutan bukan? Semua Romo janggutan, gak ada yang nggak janggutan. saya sering dengar dia dengan Pak Bambang Nursena kah apa kan? Saya sering dengar penjelasan mereka. Iya. Nanti tonton aja channel YouTube-nya Episkop Daniel Biantoro, dengarkan dan renungkan. Siap Kak, makasih banyak Kak atas masukannya. Tuhan memberkati Bang. Sama-sama Kak. Saya turun Kak ya, izin. Ya, shalom. Resah. Aku nggak pengen kali orang banyak masuk Kristen. Lah. Oh iya sih, ntar sesek ya. Nanti kita ngetawain orang itu pas kita di atas. Bang, ini masih di pipa PPC dia loh. Serius ya. Nanti kalau semua orang masuk Kristen, cemana? Rame kali kita di sorga nanti, woi. Cemana itu onti? Dan gini ya. Terus siapa lah yang mau menikmati 72 bekicot itu? Ya kan? Nanti kalau rame kami di sorga, buka room kami, penuh sorga. Itulah, kan? Ketahuan nanti kita, ya kan? Thank you kakak ipar. Ada pula kakak ipar namanya. Is. Kau betul kau mau naik kau? Banyak ceritain. Halo. Malam Bu. Iya, Islam Kristen. Saya Muslim. Kok kayak boti suaramu? Nggak apa-apa, saya kan Muslim, berserah diri kepada Tritunggal. Oh, agak lain Ya Muslim Muslim kan ya. memang berserah diri. Ya Oh, kan Muslim kan gitu. berserah diri kan Bu. Kejepit apa? Habis makan apa? Kok gini suaranya?
Japet apa? Ibu so akrab. Ibu siapa sih? Iya, aku Udah nanya ya, Bu, namamu ya. siapa? Nama saya Muslim, namanya Bu. siapa? Berserah diri. Ya, nama kau Muslim. Ya, berserah diri, Bu. Berserah diri kepada Tritunggal. Oh, kenapa nggak berserah diri kepada polisi? Takut, Bu. Saya boti, Bu. Udahlah, Bu, lah ya. Lanjut ya, Bu. Wah, nggak beres kau, turunlah. Saya mau cari bangsa. Udah ya. Tuhan Yesus menyertai ya, Bu. Iya, makasih. Jarang-jarang aku di blessing sama Boti. Kok bisa Boti memblessing? Aduh Tuhan. Halo Iqbal. Halo Bunda, ketemu lagi. Islam Kristen. Islam Bunda, Islam. Kau harusnya tadi membawa bapak-bapak yang udah mualaf tadi loh. Kenapa dia? Pengen masuk Kristen lagi dia. Harusnya kau yakinkanlah dia. N apa tadi namanya? Lupa aku. Ya kadang Bunda, orang tuh apa ya? Orang tuh prinsipnya kadang kalah sama kondisi gitu kan. Mungkin kondisi kalau dia lagi pengen sesuatu atau deketin perempuan, itu prinsipnya kalah sama itu Bunda, dan banyak kayak gitu. Oh, maksudmu berarti Khadijah juga kalah itu waktu itu? Tapi aku penasaran, Maria Kiptia itu gimana? Oten apa Islam itu? Siapa Bunda? Maria Kiptia. Maria? Kiptia. Nggak tahu aku, siapa dia? Bukan Islam ini, Konghucu. Masa Islam nggak tahu nama ini istri Nabi? Dia tahu. Udah Bunda, aku turun aja, capek. Aku tadi habis ada di ruangnya Bang Edis. Hilang, Bun. Kena Bennett aku, Onti. Ya Tuhan. Kok kayak rada-rada ya? Ya apa salah dan dosaku? Bingung loh aku. Terus loh, apa? Tiba-tiba loh, kena Bennett woy. Oh, dia datang cuman nge-Bennett. Ini tanggal berapa, Onti? Tanggal 11, Bun. 3 hari aku di Bennett, woy. Tap-tap, woy. Tunggu lah ya. Bunda cari akun dulu. Kok stres sekali. Udah 2 akunku kena. Nggak nyambung-nyambung loh. Tak apa-apa lah TikTok ini lah. Kok bisa, woy? Kirim singa lah kalian, woy. Nggak ke Bennett aku. Udah aku cari dulu akunku. Kok bisa gitu ya? Rada-rada. Onti kok nggak ada akunku, Onti? Oh, ini ada. Udah, ya. Pertanyaannya salah dan dosaku apa sih tadi? Gak nyambung kan? Aneh-aneh loh. Tap-tap lah, woy. Ya udah, Borpas, mana borpas? akunku. Padahal aku nggak ngomong apa-apa. Salah tompelnya, Kak. Oh, nyebutin Bo. Enggak ah. Dari tadi aman kok.
Oke, ini Kak Inka mungkin mau bertanya. Tap-tap ya, woi. Halo, Kak Inka. Ini suaraku ada? Halo.